secara teknis, beginilah ya dinamikanya kalau kita sedang menggunakan online, kelas virtual, selalu saja ada kendala ya. Mohon maaf ya. Kita tadi sampai di mana ya adik-adik ya? Sampai di pengurus ya. Program kerja. Oh, baca tadi program kerja kan? Oh, Salsabila. Oke, Salsabila dibaca lagi ya. Sebentar. Oke. Semoga waktunya cukup ya. Ayo, Salsabila. Program kerja kita sudah tampak di layar kalian? Belum muncul. Belum. Bu. Oh, belum muncul. Oke, ditunggu ya. Ditunggu ya. Halo. Sudah muncul? Belum, Bu. Masih belum, Bu. Oke, saya keluar dulu aja ya. Saya stop dulu, nanti saya masuk lagi ya. Ya, baik, Bu. Beginilah ya. Sebentar. Ini ada Kak Iwan. Ada Kak Iwan. Oke, sudah nampak oleh kalian? Skema penerimaan tamu ambalan sudah ya? Belum, Bu. Masih belum, Bu. Masih belum, Bu. Mungkin terkendala sinyal, Bu. Iya ya. Sinyalnya meresahkan bukunya. Iya, sabar ya. Adik-adik ya. Belum nampak juga ya? Kalau begitu sambil menunggu, Kak yang baca ya, nggak apa-apa ya. Kita akapela ini. Ya, nggak apa-apa. Oke, ya. Memanfaatkan waktu supaya tetap produktif. Karena kita juga dibatasi oleh durasi waktu. Kemah penerimaan tamu ambalan. Jadi nanti kalian semua wajib ikut kemah ya. Semoga COVID segera berlalu sehingga kalian akan punya pengalaman dulu bagaimana kalian berkemah, berinteraksi dengan kakak-kakak kalian, teman-teman kalian, belajar hidup mandiri ya, jauh dari orang tua, jauh dari keluarga ya, makan minum sendiri, masak sendiri ya, tidurnya nggak sendiri sih, tidur dengan teman-teman ya. Kemudian berbagai kegiatan sosial ya. Jadi kalian harus punya fisik yang kuat. Tadi si Edward sempat cerita nggak suka latihan fisik ya. Nanti kesempatan ya Kak Ati akan ketemu dengan Edward khususon ya untuk kegiatan fisik ya Edward ya. Oke, kemah penerimaan tamu ambalan ini dilaksanakan setiap 1 tahun sekali ya, guna melantik peserta didik dan pramuka golongan penggalang menjadi pramuka golongan penegak ambalan Wijaya Kusuma ya. Semoga COVID segera berlalu ya. Apakah nanti ada kemah online ya, adik-adik ya? Kan semua serba online. Ada kemah online begitu kali ya. Nah, sekarang olahraga juga olahraga online ya. Kemahnya kemah online mungkin barangkali ya. Ini foto kegiatan kakak-kakak kalian ya. Sayangnya tidak bisa dilihat. Kemudian latihan kepemimpinan pandu ya. Nanti adik-adik ya. Oh, baik. Oh, I see. Nggih. Ya, Pak. Sudah? Adik-adik? Sudah terlihat? Baik, Pak. Baik. Oke. Saya ulangi. Sudah terlihat? Adik-adik? Belum. Kak Iwan, sudah terlihat ya Kak Iwan? Saya share screen. Kak Iwan? Belum, Bu. Belum ya? Bentar ya, tunggu dulu ya. Mohon bersabar. Ya, Bu. Saya tunggu. Sudah? Halo, Kak Ati di sini? Sudah bisa lihat?
Belum, Bu. Belum, Bu. Masih belum. Bisa lihat, Bu. Belum. Lihat ke hati nggak? Lihat ke hati nggak? Lihat. Enggak. Oke. Enggak Baik. lihat, Bu. Enggak ada gambarnya, Bu. Enggak ada gambarnya. Enggak, Bu. Nggak ada. Lihat, Miss. Cuman itu. Ini ke hati loh. Gitu. Bentar. Enggak lihat. Iya, enggak Ada lihat. gambar, tapi Nggak stop. ada, Bu. ada. Kameranya nge-freeze, Bu. Enggak Kameranya ada. freeze ya. Bentar. Saya ulangi ya. 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 Iya. Saya nyalakan tuh Pak Iwan Ya. kameranya. Coba keluar dari room dulu, nanti masuk Baik. lagi. Oke. Ya. Isi kameranya di on kan, terus baru share screen. Oke, baik. Saya tutup dulu ya, adik-adik ya. Ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Mana Fit? Azril. Azril. Enak banget, Rajendra. Makan apa tuh? Halo. Bisa lihat ke hati? Enggak, Bu. Belum. Belum. Belum juga. Belum. Sebentar. Pada udah ngopi belum? Pada udah ngopi belum? Ngeteh. Halo. Halo. Ya. Halo, Bu. Bisa dengar? Iya. Bisa lihat Ya. wajah ke hati? Nggak ada. Udah ya, oke. Ya. Kita lanjutkan ya. 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 Nggak bisa, Bu. Oke. Iya. Belum. Memang Sudah, belum. sudah. Iya, sabar ya. Ya, Bu. Loh kok diatiin? Sudah terlihat oleh kalian? Belum. Slide-nya terlihat nggak? Belum. 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 Tunggu-tunggu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Belum. Sudah terlihat? Belum, Bu. Belum. Belum ya. Belum. Belum, Bu. Bentar, sabar-sabar ya. Ya. Mungkin karena ini ya, Nak ya, koneksi internetnya ya. Sudah? Sudah terlihat belum? Belum. Belum. Belum, Belum. Bu. Tapi lihat Belum. wajah ke hati nggak? Tidak. Ya, lihat. Lihat, Wajahnya Bu. lihat. Di spotlight, Bu. Botol netel. Enggak. Oke, sabar-sabar.
Sudah? Belum, Bu. Sudah lihat? Belum. 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 Sebentar ya. Ya, ya. Sebentar. Saya makannya apa? Sudah? Belum, Bu. Oh, masih belum. Masih Masih, Bu. Ya, ya, sabar ya, sabar ya. Coba saya pakai ini dulu. Belum. Iya, tunggu. Kalau penjelasan saja Bu, nanti buat Ya, begitu ya. apa? Adik-adik PT-nya ya. di-share. Baik. Oke, baik. Nanti materi saya share ke panitia ya, anak-anak ya. Oke. Latihan kepemimpinan pandu, kegiatan yang setiap tahun sekali, dan termasuk kegiatan internal Ambalan Wijaya Kusuma kepada seluruh anggota Pramuka Penegak guna membentuk karakter jiwa pemimpin dan melatih menjadi seorang pandu yang sejati ya. Ini dari kata-kata karakter ini yang paling menjadi favorit Kak Ati itu apa, Nak? Jiwa pemimpin, ya, jiwa pemimpin dan melatih menjadi seorang pandu yang sejati, ya. Kenapa? Karena jarang sekali di antara kita, di sekeliling kita itu tidak banyak karakter-karakter yang punya jiwa pemimpin, ya. Rata-rata di lingkungan sosial kita itu sukanya menjadi pengikut. Nah, harapan Kak Ati, nanti kalian yang wajib ikut pramuka akan menjadi para pemimpin, ya. Seperti itu, nah. Itulah salah satu kekhawatiran kami semua dengan perkembangan para generasi Z ini, ya. Apakah generasi Z itu tidak lebih baik dari generasi milenial? Baik, ya, semua generasi itu baik. Cuman ada beberapa hal yang positif dan negatif, sehingga untuk mengeliminasi hal-hal yang negatif ini, maka perlu kita bentuk, kita didik, ya, kita kenalkan supaya membentuk karakter kalian dengan tanpa kalian sadari, ya. Oke, kemudian ini kegiatan memanah, ya. Kalian yang punya hobi memanah, ya, bisa bergabung dengan kepramukaan. Kemudian musyawarah ambalan, ya. Di kepramukaan nanti akan ada yang namanya musyawarah ambalan. Apakah itu? Kegiatan ini dilakukan oleh seluruh anggota Dewan Ambalan Wijaya Kusuma untuk memilih susunan pengurus Dewan Ambalan periode berikutnya. Di kegiatan ini, setiap calon pengurus inti diberikan waktu untuk menyampaikan visi misi dan menjawab berbagai pertanyaan yang diberikan, ya. Boleh loh, nanti siapa tahu dari kalian, adik-adik yang baru ini punya misi yang baru, ya, punya visi yang baru, akan membentuk, akan meningkatkan performa kepramukaan yang sudah ada. Bisa nggak? Yakin bisa ya, Nak, ya. Kak Ati itu sangat meyakini setiap potensi yang ada pada kalian, ya. Kak Ati salah satu orang yang percaya mimpi, ya. Oke, kemudian ini kegiatan-kegiatan kakak-kakak sekalian. Kemudian latihan rutin, ya. Jangan lupa nanti wajib seminggu sekali kalian akan ikut latihan rutin, ya. Berhubung ini masih pandemi, nanti bentuk latihannya akan dalam bentuk online, ya. Kegiatan ini termasuk kegiatan internal dan rutin setiap minggunya yang diikuti oleh seluruh anggota ambalan untuk meningkatkan skill dan pengetahuan di bidang kepramukaan, ya. Kak Ati ini termasuk orang yang jatuh cinta dan mengagumi karakter kepramukaan loh. Seriously, ya. Dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan, kepada siapapun kita bergaul, kita bisa eksis, ya. Kita bisa mandiri, bisa menjadi pelita bagi sesama kita, ya. Minimal apa? Menjadi manfaat, ya. Kalau jiwa pramuka itu ditempatkan dimanapun, jangan menjadi beban sekitarnya, ya. Mengeluh, nggak bisa ini, nggak bisa gitu, ya. Dikit-dikit pah, dikit-dikit tolong, ampun, capek dan sebagainya, dikit-dikit sakit. No, ya. Pramukaan kalian akan menemukan diri kalian menjadi pribadi yang versi terbaik dari diri kalian tanpa kalian sadari. Itu yang Kak Ati inginkan, ya. Kemudian latihan rutin, foto-foto sayang tidak bisa ditampilkan, ya, sayang sekali. Nanti akan ditambah dari OSIS, ya. Kemudian penyegaran Taruna Bantara, ya.
nanti akan ada kegiatan internal dilaksanakan setiap 1 tahun sekali dan ditujukan kepada seluruh anggota Dewan Ambalan agar lebih menyegarkan dan memantapkan keterampilan dan jiwa kepramukaan masing-masing anggota. Ya. Kemudian gelar senja, kegiatan ini dilakukan setiap bulan untuk memenuhi undangan mengikuti upacara gelar senja bersama dengan anggota pramuka yang lainnya. Pelaksanaannya bergantung pada kecamatan masing-masing. Jadi nanti akan banyak teman-teman kalian ya, tidak hanya berteman dengan satu sekolah, satu kelas ya, no ya. Pramuka harus punya jalan sangat luas, bahkan di seluruh dunia dengan pramuka-pramuka lain di dunia, bukan hanya di sekolah kalian ya. Ingat bahwa kalian terlahir sebagai generasi Z, jaringan kalian jauh lebih baik, jauh lebih luas dari generasi milenial ya. Kalian lebih gaul ya, kalau bahasa kalian itu lebih gaul lah. Nah, itu yang Kak Ati harapkan nanti ketika kalian bergabung dengan kepramukaan ya, adik-adik ya. Jadi jangan di rumah terus ya. Jangan nonton TV terus. Oh, sekarang nggak musim TV. Jangan di depan YouTube terus ya. Kita berinteraksi. Karena karakter orang secara utuh, adik-adik ya. Tidak hanya di dunia maya itu kan serba maya, namanya saja maya. Berarti fake ya, semua serba palsu ya. Semua bisa dicitrakan. Kemudian penyegaran, ini Lokacata Praga. Kegiatan ini termasuk program kerja tahunan yang diselenggarakan oleh Kuartir Cabang Kota Surakarta dan terdapat berbagai jenis lomba yang dapat diikuti oleh setiap rangkaian SMA. Tahun lalu SMA Negeri 6 Surakarta terpilih sebagai tuan rumah Lokacata Praga 9 dan berhasil meraih 2 piala. Tepuk tangan untuk kepramukaan kita ya. Setiap lomba alhamdulillah selalu menang ya. Nanti harapan Kak Ati ketika kalian ikut lomba bisa menjadi pemenang nomor 1 ya, adik-adik ya. Seperti itu. Kemudian ini Jota-Joti Internasional. Saatnya kalian unjuk gigi ini ya. Apa itu Jota-Joti Internasional? Kegiatan ini termasuk kegiatan eksternal yang dilaksanakan setiap tahun dan diikuti oleh seluruh anggota pramuka di dunia. Terdiri dari 2 kegiatan yaitu Jota dan Joti. Jota dilakukan secara offline dengan langsung mengikuti kegiatan yang diadakan oleh kuartir cabang masing-masing kota, dan Joti dilakukan secara online dihubungkan oleh satu aplikasi yang meluas ke seluruh anggota pramuka di dunia. Ini yang bagian paling Kak Ati suka ya nak ya. Apa? Kalian gaul secara internasional ya, biar pikirannya itu luas, maju, berbesar hati ya, nggak mudah marah, nggak mudah menghakimi, nggak mudah menerima hoax ya, selalu berpikir kritis, selalu menerima perbedaan, menerima kekurangan orang lain dan menerima kelebihan orang lain. Ini salah satu apa? Ketika kita ikut Jota-Joti Internasional, kita akan bertemu dengan orang dari berbagai bangsa, berbagai latar belakang ya. Ini yang Kak Ati harapkan nanti ada yang sampai ke Jota-Joti Internasional ya, adik-adik ya. Dan Kak Ati akan menunggu cerita dan pengalaman kalian. Amin. Bagi kalian yang dikirim ke Jota-Joti Internasional ya. Kak Ati suka banget ini ya, Jota-Joti Internasional. Nanti hebat ikut ya. Kemudian Hari Pramuka setiap tanggal 14 Agustus nanti akan diadakan kegiatan perlombaan kepada seluruh anggota pramuka penegak ya. Jadi nanti Kak Ati pengen lihat ini ya, yang PD-PD ini. Kak Ati pengen lihat sampai di mana kalian tingkat kepedean kalian, sampai di mana kalian bisa mengaktualisasikan diri ya. Kak Ati suka, serius, Kak Ati itu paling suka anak yang percaya diri, anak yang mandiri ya, karakternya kuat ya nak ya. Tidak manja ya, tidak malesan, itu Kak Ati suka ya. Oke, kemudian saya nggak lihat gambar-gambar kakak kalian sedang lomba ya, lucu-lucu banget ini. Kemudian ini sebenarnya Kak Ati pengen ada yang membaca, cuma tidak terlihat oleh kalian. Jadi yang ingin kami sampaikan adalah pramuka sebagai agen perubahan, perilaku harus tetap berperan aktif untuk berkarya dan berinovasi dengan menyesuaikan kondisi sesuai kiasan tunas kelapa. Ya, jadi jangan lupa ya adik-adik ya, filosofi kita yang paling mendasar, karakter kita itu disimbolkan dengan apa pramuka itu? Ada yang masih ingat nggak? Pramuka, filosofinya, simbol kita itu, yes, exactly. Tunas kelapa. Tunas kelapa. Iya, adik-adik, tunas kelapa. Kok tunas kelapa kenapa? Kenapa kok tunas kelapa? Ayo, kenapa kok tunas kelapa? Nah, hampir semua bagiannya bermanfaat. Iya, hampir semua bagiannya bermanfaat. Terus apa lagi? Apa lagi? Dari tunas kelapa. Bisa tumbuh di mana saja, tidak hanya di tempat tertentu. Iya, betul sekali ya, adik-adik ya. Kak Ati pengen lihat kalian seperti itu. Jadi mau di tempat yang dimanapun, di kelas manapun,
di rumah manapun, bergaul dengan siapapun, tetap jadi diri sendiri, tetap bisa tumbuh, bisa memberikan manfaat, bisa memberikan warna yang positif bagi sekitar yang dimanapun kalian berada ya. Itu loh yang jadi kalau ingin mandiri, berperilaku baik, tidak perlu sekolah kepribadian mahal ya, adik-adik ya. Kita bisa bergabung di kepramukaan di sekolah kita ya. Bagi yang kalian mengalami kesulitan bersosialisasi, kok selalu disalahpahami ya. Saya ini A kok dibilang B, saya niatnya baik kok selalu dibilang buruk ya. Bisa jadi ya, adik-adik bisa jadi itu dalam kehidupan kesehari-hari. Nah, kita bisa mengaktualisasikan diri kita yang sebenarnya melalui salah satunya adalah pramuka ya. Kalian bisa mengartikulasikan diri dengan baik, kalian bisa mengaktualisasikan diri kalian dengan baik, kalian bisa berkarya dengan seoptimal mungkin, kalian bisa mengupgrade diri kalian seoptimal mungkin ya, sampai ke juta-juta internasional. Seperti itu. Kemudian Kak Ati sebenarnya pengen memperlihatkan karya-karya kakak kalian ya. Harapan Kak Ati nanti kalian juga akan menyumbangkan karya ya. Kemudian anggota pramuka merupakan kantor berita. Jangan salah, jangan lupa bahwa setiap kita, termasuk Kak Ati, Edward, Salsa, ya, siapa tadi ya, Miko, ya, yang tadi sempat tampil membantu kita membacakan slide. Dari kalian semua, seluruh anak-anak SMA 6 yang baru harus menjadi kantor berita, ya. Berita apa? Berita hoax? Enggak, no, bukan berita hoax. Tapi sebagai seorang anggota pramuka yang harus menyampaikan berita yang benar, bukan hoax ya. Jadi bukan sumber gosip ya, adik-adik ya, no ya, bukan gosip itu berita murahan ya, nggak penting. Kemudian apa? Yang penting bermanfaat untuk semua orang ya. Begitu. Ini kiranya seperti yang Kak Ati sampaikan tentang pramuka di SMA ya, akan banyak kegiatan yang menunggu, akan banyak karya yang menunggu kehadiran kalian supaya terlibat ya nak ya, sehingga kita akan melihat mungkin di era kalian ini, di angkatan kalian ini, pramuka bisa jadi lebih baik dari yang kemarin ya. Apakah kemarin buruk? Tidak ya, tetapi akan lebih lengkap lagi. Semakin setiap tahun harapan Kak Ati apa nak? Akan ada karakteristik tersendiri. Oh ini di zamannya Kak Brian kita bisa begini begitu. Oh ini di zamannya Edward kita bisa begini begitu. Oh ini di zamannya Salsa begini begitu. Seperti itu ya. Jadi setiap angkatan, setiap batch, setiap keanggotaan baru akan punya warna, akan punya prestasi. Setiap tahun kita punya prestasi. Bangga nggak seperti itu? Bangga. Iya ya. Benar ya, Kak Ati, tunggu ya. Kemudian ada pesan dari kakak kalian pradani kita, saat presentasi ya, Kak Ati disampaikan amanah bahwa pramuka untuk kelas 10 sifatnya wajib. Tadi sudah Kak Ati sampaikan ya. Jadi tidak boleh ada yang punya alasan apapun, pramuka itu wajib ya. Apakah ini paksaan? Bagi Kak Ati enggak ya. Yang namanya wajib itu berarti sesuatu yang penting harus kalian kerjakan, kalian laksanakan ya. Insya Allah yang namanya diwajibkan itu pasti sesuatu yang sangat positif dan penting bagi perkembangan kalian ya. Sampai di sini adakah yang mau tanya? Seneng loh kenalan dengan kalian, tanya jawab. Saya mau tanya. Boleh, resen. Ada Sevilia. Oke Sevilia, tanya apa? Sevilia mau bertanya, itu pramukanya sampai lulus Bu? Kalau yang kelas 10 wajib, nanti yang di kelas 11-12 boleh memilih ya. Tapi kalau harapan Kak Ati wajib sampai nanti di kelas 12, karena Kak Ati pengen melihat perkembangan perubahan kalian ya. Harapan Kak Ati begitu. Wajibnya di kelas 10, kelas nasional. Tapi harapan Kak Ati, kalau boleh Kak Ati menyarankan Sevilia ikut sampai di kelas 12 supaya ada perubahan yang ingin Kak Ati lihat. Oke. Apakah jawaban Kak Ati memuaskan Sevilia? Tidak. Tidak puas? Puas. Sevilia, kalau belum puas nanti boleh japri Kak Ati ya. Serius loh, Kak Ati senang ditanya ya. Kak Ati tunggu ya Sevilia ya, ditunggu Kak Ati ya. Ya Bu. Oke Miko. Ya Miko tadi resen. Sama-sama Sevi. Miki, oh sorry, Miki, maaf. Mas Miki, mau tanya apa?
untuk Pramuka Garuda di SMA apakah ada dan itu bagaimana? Mohon diulangi, Syarat-syarat. putus-putus. Syarat-syarat. Oh, nanti langsung hubungi. Nanti langsung hubungi kakak Pradani kita, ada Kak Natalia, atau langsung chat pribadi dengan Kak Ati, dengan Kak Brian, dengan Kak Edi, boleh ya? Langsung nanti chat dengan Kak Ati ya. Itu ya, Miki. Ada lagi yang tanya? Ayo. Mumpung kita ketemu virtual. Halo? Sudah tidak ada? Ya. Tidak ya? Tidak, Bu. Oke. Saya sebelum kita tutup saya pengen tanya, Miko, adakah kesan ketika kita diskusi hari ini selain ya? Apa Mik? Ya, ada kesan apa Mik? Ibu. Miki, Ya, sorry. Miko adik. Untuk Miki ya. Jadi diri sendiri harus jadi diri yang mandiri, percaya pada dirinya kalau kita itu bisa, dan harus percaya dan percaya. Oke. Aplaus tuh Miki. Makanya saya pakai prinsip itu, alhamdulillah bisa jadi Pramuka Garuda juara 2 di SMP. Miki ya. Kak Ati tunggu gabung di kepramukaan SMA 6 sampai nanti kelas 12 ya, janji lo ya. Kak Ati tunggu nanti. Oke, selain Miki ada yang ingin menyampaikan kesan dan pesan untuk teman-teman sebelum saya tutup? Excuse me. Please. Can I ask? Ya. Introduce, my name is Azril from MIPA X01. Oke, Saya pakai please. Indo aja ya. Oke. Kan ini contoh aktivitas pramuka online itu apa saja ya? Contoh aktivitasnya adalah nanti akan ada kegiatan semacam di media sosial ya, kegiatan bakti sosial, kegiatan online ya, adik-adik ya. Jadi ada beberapa kegiatan itu bisa kita lakukan dengan online ya. Misalnya pelatihan video, pembuatan video, kemudian bakti sosial, kemudian pembagian takjil ya, bisa dilakukan dengan online. Ya, nanti teknisnya itu ada PISD-nya secara detail ya. Begitu, apakah jawaban saya memuaskan? Yes, it's clear. Thank you. Oke, thank you, welcome. Satu menit lagi. Saya mau tanya. Boleh. Saya di MIPA 6. Nama-nama teman-teman pengen dengar namanya. Indra? Dari MIPA 6. Yes, please. Kalau hukuman bagi yang colot atau tidak ikut pramuka itu apa saja, Bu? Belum mulai udah berpikir colot. Janganlah nak. Pasti sering tuh. Harapan itu iya ya. Yang pasti dapat poin. Seberapa banyak poin itu akan mempengaruhi nanti apakah kalian layak dipertahankan di SMA 6 atau tidak. Hati-hati ya, nak ya. Sampai terlalu banyak poin ya. Seperti itu. Yep. Olivia, kamu Olivia? Iya, Bu. Saya Olivia dari 4. Untuk gimana? Kan ya. Olivia, Kak Ati nggak bisa dengar ini, putus-putus. Oh. Halo? Ya. Saya Olivia dari MIPA 4 mau tanya. Kira rekrutmen Dewan Ambalan nanti bisa langsung daftar ya? Ya, Olivia. Nanti untuk diklat daftarnya sekarang. Nanti akan ada, tunggu sebentar, akan ada dari kakak-kakak kalian yang akan mendata kalian ya. Di setiap kelas akan ada koordinatornya, sehingga nanti semua adik-adik bisa masuk dalam keanggotaan kepramukaan ya. Nggak usah khawatir, nanti ada kakak-kakak yang akan membantu kalian. Nanti setelah Kak Ati akan ada dari
kakak-kakak senior kalian akan membantu untuk pendataan, proses pendaftaran, dan macam-macam. Dan berbagi informasi yang lebih menarik lagi ya. Oke, Aulia. Berikutnya ada Aulia. Silakan Aulia. Silakan Aulia. Nama saya Aulia Rahmatullah dari kelas IPS 1. Saya kalau ikut organisasi pramuka itu tidak boleh ikut OSIS ya Bu atau organisasi lain. Harus satu ya Bu? Boleh, nggak apa-apa. Selama kalian bisa mengatur waktu dan tidak berbenturan jadwal kegiatannya, karena kalau yang pramuka itu kan wajib, pramuka wajib ya. Insya Allah jadwal pelaksanaannya tidak akan berbenturan dengan kegiatan lain ya. Kali suka loh, Aulia. Oke begitu. Adik-adik, ini kakak mohon maaf karena waktunya dibatasi dan akan ada penyaji materi berikutnya sehingga nanti bisa dilanjutkan. Oh, ada lagi ya? Ini kok masih ada yang resign siapa nih? Olivia sudah ya, kok masih resign? Iya Bu, matur suwun Bu. Sama-sama berbahasa Jawa nih. Oke, baik. Seperti itu. Kak Ati sangat terkesan dengan antusiasme kalian, dengan perhatian kalian ya, mau bertanya, mau berdiskusi, mau curah gagasan, bukan curhat ya, bukan curahan hati, tapi curah gagasan ya. Kak Ati terkesan. Nanti sampai ketemu lagi di kegiatan kepramukaan dan bisa jadi di antara kalian juga ketemu dengan Kak Ati di materi pelajaran yang lain ya. Kak Ati mendoakan semoga kalian bahagia menjadi bagian keluarga besar SMA 6 dan bisa menjadi manfaat bagi keluarga besar SMA 6 dan untuk diri kalian sendiri ya. Jangan lupa jadi diri sendiri, bermanfaat, mandiri, bisa memimpin dimanapun kalian berada ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Salam pramuka. Terima kasih. Salam. Tepuk pramuka. Tepuk pramuka. Tepuk pramuka. Oke, selamat pagi. Semangat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Semangat pagi. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bu. Masuk, Pak. Coba. Masuk, masuk. Masuk, Pak. Masuk namun kurang kencang. Kurang kencang. Ya. Putus. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Pagi Bu. Semangat pagi. Puji Tuhan sehat. Siap sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat.
Ya, amin, amin. Amin. Belajar mendapatkan cari ilmu. Maaf, aku nggak ke. Putus-putus, Bu. Suaranya putus-putus. Kurang keras, Bu. Suaranya putus-putus. Kurang Tadi dengar, keras, tadi Bu. dengar. Belum, Bu. Suaranya terlalu kecil, Bu. Kurang keras. Ya, Bu. suaranya terlalu kecil. Ya. Belum, Bu. Terlalu kecil, Bu, suaranya. Kecil, Bu, suaranya. Suaranya terlalu kecil, Bu. Belum. Belum, Bu. Belum. Cantik banget.
Oke, tes. Bisa kedengeran? Sudah jelas ya? Ya, sudah Bu. Oke. Tadi terkendala teknis. Oke. Kalian dengarnya sih sampai materi yang apa anak-anak? Sampai tentang pengertian belajar? Literasi. Tadi literasi. Oh, yang literasi. Oke, langsung saja ke literasi ya. Coba, ada yang tahu enggak? Literasi itu apa? Ayo, belajar berpendapat. Salah tidak apa-apa kok. Literasi adalah ada yang mau berpendapat? Coba angkat tangan. Belum pada tahu ya literasi itu apa ya? Belum. Oke, enggak apa-apa, kita bahas bersama-sama ya. Oke, literasi dalam bahasa Latin disebut sebagai literatus, yang berarti orang yang belajar ya. Secara garis besar, literasi adalah istilah umum yang merujuk pada kemampuan dan keterampilan seseorang dalam membaca, menulis, berbicara, dan dalam memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya anak-anak pengertian dari literasi. Jadi dengan literasi itu kita ketika berliterasi kita menggunakan semua alat indera kita, seluruh anggota badan kita itu kita pakai. Misalkan dengan membaca tadi kita menggunakan dengan apa? Mata, ya. Terus kita berbicara dengan apa? Mulut. Terus menghitung kan pakai logika. Jadi kita menggunakan dengan otak kita dan juga dalam memecahkan masalah sehari-hari. Tadi ketika orang berbicara otomatis juga mendengarkan, jadi juga menggunakan telinga. Nah, anak-anak, kita kan di sini dikaruniai, diberikan anggota badan sempurna oleh Allah, oleh Tuhan kita. Maka dari itu kita sewajibnya kita harus bersyukur. Dengan apa? Ya dengan kita gunakan dengan sebaik mungkin, kita dengan belajar, kita dengan literasi, berguna untuk orang lain. Suaranya nggak kedengeran. Tidak ada suaranya. Di mute. Bu, tidak ada suaranya. Nggak ada suara, Bu. Oh, udah kedengeran? Oh, maaf anak-anak. Sudah. Sampai mana tadi? Tadi benar suaranya kedengarannya mana? Indra. Sampai mana? Indra. Sampai Indra ya. Jadi banyak di antara kita di luar sana ya anggota badannya tidak sempurna. Ya, tidak sesempurna kita. Misalkan mereka punya mata tapi tidak bisa lihat, tunanetra ya. Mereka punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Mereka punya tangan, bahkan nggak punya tangan ataupun kaki ya. Terus dia punya mulut tapi tidak bisa berbicara. Seperti itu. Jadi alangkah lebih baiknya kita sangat wajib untuk bersyukur kita diberikan anggota badan yang sempurna, termasuk ada juga mereka yang IQ-nya atau kecerdasannya di bawah rata-rata.
bisa dikatakan anak berkebutuhan khusus, keterbelakangan mental. Nah, kalian yang memiliki IQ di atas rata-rata harus dimanfaatkan, diasah, dikembangkan, kayak gitu. Paham ya anak-anak sampai sini ya? Bisa dipahami ya sampai sini anak-anak? Paham, Bu. Ya, Paham, Bu. selanjutnya kita akan membahas tujuan literasi. Ada beberapa tujuan dari literasi yang menciptakan dan mengembangkan budi pekerti yang baik. Coba, contoh budi pekerti itu apa? Setahu kalian. Ayo coba berpendapat. Contoh budi pekerti, perilaku, tingkah laku. Ya, salah satu contohnya seperti menghormati guru, menghormati orang yang lebih tua. Selain itu juga menghargai perbedaan. Ya, di situ. Jadi dengan literasi kita dapat mengembangkan pekerti yang baik. Ya. Selanjutnya, literasi juga dapat menciptakan budaya membaca, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Ya, kalian bisa pinjam buku-buku di sekolah, tidak hanya buku-buku pelajaran, boleh membaca buku-buku yang lain, seperti itu. Terus yang ketiga, tujuan literasi dapat meningkatkan pengetahuan dengan membaca berbagai macam informasi bermanfaat. Jadi yang kalian baca itu tidak harus dengan buku, kalian bisa membaca artikel, jurnal di internet, terus blog, atau yang lain sebagainya, gitu ya anak-anak. Jadi tidak hanya dengan buku, sekarang itu lebih globalisasi, jadi bisa membaca, kita memperoleh informasi tidak hanya dengan dari buku, seperti itu. Selanjutnya, literasi juga dapat meningkatkan kepahaman seseorang terhadap suatu bacaan. Jadi, kalau kita terbiasa literasi, kita itu akan lebih mudah memahami suatu bacaan. Langsung lebih mudah dalam memahami bacaan-bacaan tersebut daripada kita kalau tidak terbiasa dengan membaca, gitu ya anak-anak. Selanjutnya ada yang kelima, tujuannya yaitu membuat seseorang bisa berpikir kritis, lebih kritis. Ya, manusia itu seperti pisau, ya. Apabila tidak diasah, dia akan tumpul. Ini aja pisau kalau tumpul buat otot. Bu, suaranya hilang. Suaranya hilang, Halo? Bu. Ada, Bu. Halo, Bu, sudah. Sorry, tadi sampai mana anak-anak? Teknik apa? Teknik tadi, kendala teknis. Pisau tumpul. Pisau. Sampai mana tadi anak? Maaf ada Dari pikiran positif. Oh, berpikiran Krisis. yang berpikir kritis tadi. Yang pisau diasah itu loh, Bu. Oh ya, pisau yang diasah. Oke, sorry ya anak-anak. Ya, Bu. Gini, manusia seperti pisau. Apabila tidak diasah, itu akan tumpul, ya. Pisau itu kalau tumpul, kalau ketika buat memotong benda yang lunak pun akan susah, kesulitan. Apalagi memotong benda-benda yang keras kayak gitu. Begitu juga dengan kita, anak-anak, dengan manusia. Apabila pikiran kita, pengetahuan kita tidak diasah, tidak dikembangkan, ya akan tumpul. Ketika diajak bicara tentang hal A, nggak tahu apa-apa. Ketika diajak berbicara dengan hal B, nggak paham, nggak ngerti. Nah, itu. Jadi manusia itu seperti pisau, kita harus mengasah, kita harus terus mengasah, mengembangkan pikiran kita, pengetahuan kita dengan literasi, dengan banyak membaca, dengan banyak belajar. Itu ya anak-anak. Paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Selanjutnya, tujuan literasi selanjutnya ada memperkuat nilai kepribadian. Perlu kita pahami ya anak-anak, dalam literasi kalian itu akan memperoleh ide, gagasan, nilai-nilai.
atau suatu pemikiran, ya enggak? Ketika kita literasi pasti ketika kita membaca akan di situ akan ada pikiran atau gagasan yang muncul, nilai-nilai yang muncul. Nah, itu secara tidak langsung juga akan mempengaruhi kepribadian kita. Jadi kalian juga harus mencari atau membaca buku-buku atau hal-hal bacaan itu, suatu bacaan itu yang berkualitas agar juga kepribadian kalian juga berkualitas seperti itu. Tadi pahami ya? Paham, Bu. Oke. Selanjutnya ada jenis-jenis literasi. Ya, ada beberapa jenis, ada literasi dasar, perpustakaan, media, teknologi, dan literasi visual. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada literasi dasar anak-anak. Apa itu literasi dasar? Yaitu kemampuan dasar dalam yang membaca, menulis, menghitung, seperti itu, dan mendengarkan. Jadi yang literasi dasar itu hal-hal yang seperti itu. Kita hanya membaca, dalam menulis, seperti itu literasi dasar. Selanjutnya, Nana, ada literasi perpustakaan. Apa itu? Yaitu kemampuan dalam memahami dan membedakan karya tulis berbentuk fiksi dan non-fiksi, terus memahami cara menggunakan katalog dan indeks, serta kemampuan memahami informasi ketika membuat suatu karya tulis dan penelitian. Nah, contoh literasi perpustakaan ini misalkan membuat artikel, membuat jurnal, membuat skripsi, itu. Jadi yang karya-karya ilmiah seperti itu ya, Nana. Selanjutnya yang ketiga, literasi media. Apa itu literasi media? Yaitu kemampuan dalam mengetahui dan memahami berbagai bentuk media, seperti media elektronik, terus media cetak, dan lain-lain. Dan dapat memahami cara menggunakan setiap media tersebut, anak-anak. Misalkan contoh dari literasi media ini ada sosial media, ya, majalah, koran, kalau yang media cetak. Terus yang tadi elektronik itu sosial media, dan misalkan kita ingin menggunakan Google Meet, seperti itu. Jadi aplikasi seperti itu. Literasi media. Terus literasi selanjutnya literasi teknologi. Apa itu? Yaitu kemampuan dalam mengetahui dan memahami hal-hal yang berhubungan dengan teknologi. Misalkan hardware dan software. Mengerti cara menggunakan internet serta memahami etika dan menggunakan teknologi. Ya, bisa dipahami ya, sekarang sudah ada undang-undang tentang IT kayak gitu. Jadi kalian dari sini akan belajar lebih berhati-hati lagi dalam penggunaan internet, dalam berkomentar seperti itu ya. Karena sudah ada undang-undangnya. Selanjutnya yang kelima ada literasi visual, yaitu kemampuan dalam menginterpretasi dan memberi makna dari suatu informasi yang berbentuk gambar atau visual. Contohnya seni lukis, bisa juga fotografi. Ya, foto dari sebuah lukisan atau gambar itu tidak hanya sebuah foto, hanya sebuah gambar saja, tapi di situ mengandung makna, mengandung arti. Nah, di situ juga bisa kita belajar dari literasi visual seperti itu ya, anak-anak. Dan masih ada beberapa literasi lagi, tapi yang kita bahas cukup itu saja. Ada sebenarnya literasi keuangan dan lain-lain, gitu ya. Kita bahas lain waktu. Terus selanjutnya ada kata-kata mutiara untuk kalian anak-anak. Dengan membaca, kamu kenal dunia. Dengan menulis, kamu dikenal dunia. Bisa dipahami ya, dengan membaca kamu akan mengenal dunia, dengan menulis kamu akan dikenal dunia. Nah, kalian kenal Khairil Anwar anak-anak? Siapa itu? Penyair terkenal, Bu. Ya, penyair terkenal dari Indonesia, Khairil Anwar. Ya, beliau sudah meninggal, tapi beliau meninggalkan karya yang masih hidup. Bisa dipahami ya, orangnya sudah meninggal, tapi orangnya itu meninggalkan karya-karya yang masih hidup, yang masih bisa kita nikmati, kita kita pelajari sampai sekarang. Ya,
Dari situ kita belajar salah satu sajaknya yang berjudul Aku, itu penggalan sajaknya berbunyi, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Nah, di situ kita bisa belajar. Beliau sudah meninggal, tapi karyanya sampai saat ini bisa kita akses, kita pelajari, kita bisa nikmati, kita bisa kita bisa nikmati gitu ya. Bahkan sampai mungkin tahun-tahun ke depan lagi seperti itu. Jadi bisa diambil kesimpulan di sini, ayolah dari mulai diri kita sendiri, kita menghasilkan karya sesuai dengan bidang kalian, sesuai dengan keahlian kalian, sesuai dengan potensi kalian. Karena Bu Nur percaya setiap manusia itu terlahir dengan potensi, ya. Hanya saja potensi tiap anak itu, tiap manusia itu berbeda-beda. Nah, mari kita asah, mari kita kenali diri kita. Oh, kelebihanku itu di apa? Misalkan di motorik, di keterampilan dalam olahraga, ya olahraga, jadi atlet. Misalkan dari pengetahuan kayak gitu ya, kita menghasilkan sebuah karya, misalkan membuat buku, dari hal kecil aja, enggak apa-apa. Misalkan suka menulis cerpen, ya tulis kayak gitu, diketik, membuat blog kayak gitu. Jadi enggak perlu langsung yang tinggi gitu, enggak. Jadi dari mulai kecil-kecil itu nanti akan potensi kita akan terasah kayak gitu. Jadi yang suka gambar biasanya bisa mengasah itu menggambar kayak gitu. Mungkin dari kertas dulu atau selanjutnya pakai aplikasi kayak gitu, kan banyak di pakai komputer, aplikasi kan banyak kayak gitu, melukis, menggambar dengan aplikasi seperti itu. Nah, itu pun nanti bisa bernilai jual, ya. Termasuk kalian membuat buku itu nanti bisa terjual, membuat artikel, membuat penelitian, bisa nilai jual, membuat gambar itu tadi, ya. Jadi di situ kalian juga mengasah, berguna untuk diri kalian, membanggakan orang tua kalian, membanggakan sekolah, negara, bahkan bisa terkenal sampai dunia, seperti itu ya karya-karya kalian. Jadi jangan hanya aku nggak punya potensi apa-apa, aku nggak punya keterampilan apa-apa. Yakinlah kalian pasti punya, hanya belum kalian asah, belum kalian kembangkan. Seperti itu. Jadi di sini juga di sekolah kita ada berbagai banyak ekstrakurikuler. Nah, di situ kalian bisa masuk, ikuti ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat kalian, sesuai dengan potensi bakat kalian kayak gitu. Jadi di situ kalian mengasah. Di sini juga ada majalah kayak gitu. Jadi kalian bisa atau enggak yang PBB kayak gitu, pasti dengan bakat minat kalian gitu ya anak-anak. Jadi mari kita bersama-sama mulai dari diri kita untuk mengembangkan potensi kita, untuk semangat belajar, untuk semangat meningkatkan budaya literasi kita, agar kita menjadi orang yang lebih berkualitas lagi. Itu nanti akan berguna untuk diri kita sendiri, bahkan untuk orang lain, membanggakan diri kita sendiri maupun orang lain juga, seperti itu. Bisa dipahami ya anak-anak? Bisa Bu. Bisa Bu. Oke. Ada yang mau bertanya terkait dengan materi ini? Ada tidak? Ada yang mau bertanya, anak-anak? Sudah paham? Ya. Atau Bu Nur boleh minta pendapat satu atau dua orang, satu aja, mempersingkat waktu ya. Karena habis ini OSIS ya yang mengisi ya. Coba Bu Nur pengen dengar suaranya Fatul. Mas Fatul? Fatul Fajar? Bisa dengar Bu Nur ya suaranya?
Bisa, Bu. Oke, Mas Fatu. Coba Mas Fatu ceritakan pengalaman dalam belajar atau literasi yang sudah kamu lakukan. Kan tadi ada beberapa macam literasi, ya, jenis-jenis literasi. Misalkan. Yang sudah kamu lakukan itu apa? Coba cerita ke teman-teman. Apa, Mas? Misalkan teknologi, kamu pernah ngutak-ngatik hardware komputer atau apa, belajar tentang menggunakan aplikasi apa gitu. Gimana Mas Fatul? Saya pernah buat kayak buat belajar misal fotografi di literasi visual, Bu. Apa? Maaf nggak kedengeran. Putus-putus Mas, coba diulang. Tentang apa? Tentang kayak apa ya, Bu ya? Fotografi. Oh, fotografi. Ya. Fotografi. Oke, fotografi. Foto. Oke, enggak apa-apa. Nanti bisa diasah lagi ya, Mas. Misalkan fotografi itu, Bu Nur sedikit cerita. Bu Nur ini suka foto, suka difoto lebih tepatnya. Jadi Bu Nur itu kadang ikut lomba foto-foto atau video kayak gitu. Dan kebetulan adik Bu Nur itu juga buka fotografi di rumah, buka studio foto di rumah. Jadi di situ juga bisa mengasah kita. Di situ dengan ikut lomba pun dapat hadiah kayak gitu. Jadi banyak manfaatnya ya ketika kita mengembangkan potensi kita. Seperti itu ya. Baik, ada lagi ada yang angkat tangan tadi? Saya Bu. Coba Mas Miki. Miki, ya. Coba Mas Miki. Saya sama seperti Fatul tadi. Saya lebih ke videografi ya. Tapi awalnya juga fotografi. Oke. Fotografi dan videografi. Karena saya suka bikin film pendek yang saya upload di sosial media. Itu prosesnya dari awal belajar ISO, shutter speed, dan segitiga exposure. Dari seperti itu dikembangkan lagi. Ya. Terus punya video anak-anak yang lainnya bisa dicontoh ya itu ya. Hasil karyanya itu Mas Miki, itu kamu share di mana? Kamu publikasikan di mana? Di Instagram dan di YouTube. YouTube juga. Ya. Oke, bisa dikembangkan lagi itu. Jadi endorse. Gimana? Kadang ada endorse seperti komersial gitu, suruh buatin video, nanti juga bisa. Apa, Mas? Kayak komersial video iklan seperti itu. Oh iya ya. Jadi sudah dapat itu ya, fee-nya juga ya. Nah, itu anak-anak. Jadi dengan kita mengembangkan potensi kita, dengan kita meningkatkan budaya literasi, selalu belajar, selalu mengasah keterampilan kita, potensi kita, itu akan banyak manfaatnya ya. Bahkan kita pelajar tapi sudah menghasilkan fee sendiri, lumayan buat jajan, lumayan buat uang tabungan, seperti itu ya anak-anak. Bisa kita buat motivasi kita ya, diri kita. Yakin aja kalian diri kalian pasti punya potensi ya. Semangat belajar ya. Oke, karena waktunya sudah cukup, ini sebentar lagi OSIS yang mengisi. Sekian dari saya.
penyampaian dari Bu Nur. Ini apa namanya yang kita bahas tadi, semoga bermanfaat untuk kita semua ya anak-anak. Mari kita sama-sama dari diri kita untuk meningkatkan budaya literasi, meningkatkan belajar, mengasah potensi dan bakat yang kita miliki. Ya, semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, tes. Halo. 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 Tes. Suara saya masuk enggak? Masuk. Oh ya. Masuk. Kita perhatian, ini istirahat 15 menit, nanti dilanjutkan dari OSIS ya. Istirahat dulu, roomnya saya tutup dulu sementara biar nanti tidak gitu ya. Oke, ditunggu. Pak, terima kasih Pak. Pula. Terima kasih Pak.